Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi informasi terutama teman-teman yang sudah tergolong oversek gitu. Overseket itu maksudnya lebih dari 50 tahun. Biasanya ilmu-ilmu apa informasi teknologi itu kita sudah sedikit agak mengabaikan ya. Kita kurang tahu persis lah ya. Kalau yang anak-anak muda insya Allah ini semua sudah tahu semua ya. Tapi kalau yang generasi saya sepertinya kita itu jarang memahami itu gitu ya. Nah ceritanya begini, kemarin saya ada kawan namanya Pak Siombing itu menanyakan harddisknya itu nggak respon dan datanya nggak bisa dibuka sama sekali. Gimana solusinya? Nah itu untuk ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi di video-video berikutnya dari Info Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya udah pernah terjadi di sebelumnya bahwa di sekitar tahun 2018 ya, saya kalau nggak salah 2018 saya pernah ngisi di Bali, ngisi materi dari Kementerian Pendidikan. Kemudian saat kawan-kawan guru minta file gitu, ternyata harddisk saya itu nggak respon sama sekali. Lampunya itu yang biasanya kedip-kedip itu nggak sama sekali. Dan itu padahal isinya ada sekitar 800 giga ya Bapak Ibu. Dokumen-dokumen saya itu habis nggak bisa dibuka sama sekali. Akhirnya saya pulang sampai di Lampung, saya bawa ke tempat install komputer. Kemudian yang memang ada ahli harddisk katanya seperti saya bawa ke sana, nggak sanggup. Mau dibayar berapapun nggak akan bisa katanya seperti itu. Sehingga saya juga akhirnya ya pasrah lah seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah pengalaman dari itu Bapak Ibu, ternyata ada sekarang solusi. Jadi kalau harddisk itu memang kalau harddisk itu rentan, ketika jatuh itu bisa merusak data Bapak Ibu, itu bisa sangat rentan sekali ya, ternyata seperti itu. Nah sekarang teknologi yang baru itu namanya SSD ya, Solid State Drive atau SSD itu ya mirip dengan HDD ya, mirip gitu, tapi ya, fungsinya sama, yaitu untuk penyimpanan. Tapi dari segi bentuk Bapak Ibu, dia lebih kecil. Kalau harddisk kan besar ya, kalau SSD kecil karena bentuknya adalah chip ya, seperti IC ya, yang untuk penyimpanan tegangan dan semuanya hanya itu seperti itu, IC bentuknya. Jadi dia relatif di dalam kalau SSD cara kerjanya kan dia nggak bergerak. Kalau HDD kan bergerak. Mungkin kita bisa ngeliat kalau laptop kita itu menggunakan harddisk, kita dengarkan tuh ada suara itu sebenarnya karena ada piringan yang bergerak. Sementara kalau SSD tidak seperti itu. Nah, dari ukurannya, cara kerjanya itu luar biasa. Kalau dari cara kerjanya itu, kalau kemarin saya dari yang install memberitakan itu Pak bisa 5 kali lipat lebih cepat daripada yang harddisk katanya. Kata beliau, tapi ternyata setelah saya mencoba mencari informasi yang lebih lengkap, ternyata itu kecepatannya 8 kali lipat dari harddisk. Ya, sehingga hampir saya katakan hampir tidak ada loading. Dan saya sudah membuktikan ketika kemarin saya beli laptop yang baru menggunakan SSD itu memang hampir seperti tidak ada loading ya, sama sekali, cepat sekali ya gitu. Nah saya bandingkan laptop saya yang lama menggunakan harddisk yang menggunakan i7 atau i7 ya, itu dibandingkan dengan yang SSD yang menggunakan i3 ya, i3 itu jauh lebih cepat yang itu, lebih cepat yang SSD yang i3 tadi ya. Saya juga luar biasa cepatnya seperti ini gitu ya. Hanya di kapasitasnya memang agak berbeda ya gitu. Kemudian kalau harga, dari segi harga, harddisk kapasitas 1 tera paling 850.000. Sementara kalau SSD itu yang kapasitas 256 aja itu sudah 600-an ribu ya Bapak Ibu. Itu yang berbeda. Tapi dari segi teknologi menurut saya seperti itu. Kemudian dari segi mungkin teman-teman yang punya laptop yang sudah lama, bisa nggak kalau di yang HDD atau harddisk itu diganti dengan SSD tadi? Bisa ternyata ya. Jadi misalkan kita punya saya ini kan 1 tera, mau saya tukerkan pakai SSD gitu ya. Nanti yang harddisknya saya jadikan harddisk eksternal saja, yang isinya 1 tera. Kemudian yang SSD-nya nanti kita beli yang baru, coba dimasukkan ke sana. Kemarin katanya hanya 256 itu hanya harga 600.000. Kalau dari sisi kecepatannya luar biasa, bener-bener luar biasa ya, seperti itu.
Nah, kemudian ini yang menjadi ciri bagi kita kalau kita mau membeli laptop, maka pertama cari yang SSD dulu yang pertama. Kemudian kalau masalah apa namanya itu menggunakan i3 atau mau itu ya tergantung uangnya gitu ya. Karena kalau yang menggunakan SSD itu i7 itu harganya sampai 15-an juta ya. Yang baru itu ya, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan yang i3 gitu ya masih cukupan lah, masih imbang dengan yang lama yang nggak terlalu jauh ya, seperti itu. Beda-beda tipis lah gitu, tergantung merek dan jenis apa namanya laptopnya. Karena kalau laptop yang apa namanya casingnya bentuknya plastik ya tentunya murah, cuman kan dia krepek-krepek lah seperti itu ya, kayak kerupuk gitu. Tapi kalau kita mau cari yang bagus ya tentunya agak berbeda lah, seperti itu. Itulah yang membedakan laptop nanti mahal dan tidak. Kemudian kalau menggunakan SSD tidak panas karena dia tidak bergerak sama sekali ya. Tapi kalau menggunakan hard disk itu menggunakan Intel atau menggunakan AMD itu akan berbeda, kecepatan panasnya itu akan menjadi berbeda. Nah, seperti itu kira-kira tayangannya. Itu jadi kesimpulannya kalau membeli laptop saran saya yang pertama pilih SSD, jangan beli yang HDD, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tinggal spek. Kalau kita pengen game berarti kita cari yang memang resolusi, kemudian ini yang berbeda ya, itu Bapak Ibu, mungkin termasuk RAM. Kemudian kalau kita kepentingannya untuk apa? Kalau untuk guru, kepala sekolah, pengawas, menurut saya kita lebih baik menggunakan apa namanya standar saja, artinya di resolusi apa namanya resolusi layar itu cukup yang standar ya, yang sekarang di pasaran itu sudah cukup baik untuk kita. Tapi kalau untuk game ya mengkurang ya kalau untuk game. Tapi kalau untuk grafik, desain grafis itu ya kita membutuhkan ketajaman ya gitu. Jadi resolusinya yang perlu ditinggikan seperti itu. Ini yang mungkin kalau kita memilih laptop. Itu barangkali sekilas kita setelah gotong royong tadi dari pagi gotong royong membuat badan jalan untuk menuju ke makam ya. Ini sudah selesai kemudian mandi, wah ternyata malah keringetan ya sekarang. Itu barangkali kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf, dan saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.